software perpustakaan universitas. Bisa download installernya di indo-aplikasi.com. Di sini ada tombol download, kita klik download, maka akan terjadi proses pendownloadan. Untuk menginstalnya kita klik installernya ini, kemudian kita double klik file installernya, run, next, install, finish. Kita compatibility dulu untuk pertama kalinya, ini cukup satu kali saja. Shortcutnya ini kita klik kanan, property, compatibility, kita centang run this program Windows XP Service Pack 2 atau Service Pack 3, apply, lalu OK. Ini cukup satu kali saja. Untuk menjalankan kita double klik shortcutnya, username master, password dikosongi, login. Seperti ini tampilan softwarenya, ada bagian buku, mahasiswa, dosen, staf, dan pengaturan. Untuk pengaturan ini digunakan untuk mengatur data operator, yaitu user siapa saja yang boleh login. Misalkan yang menggunakan software ini lebih dari satu orang, maka kita bisa membuat hak akses baru kepada orang lain. Misalkan kita buat pengguna lain, misalkan dalam satu perpustakaan tersebut ada beberapa staf yang menjalankan software ini, misalkan kita buatkan hak akses namanya Erika, misalkan kita centang hak akses apa saja yang diberikan untuk staf tersebut. Simpan. Maka ketika akan login, maka akan ada username ini. Kemudian header digunakan untuk mengatur identitas perpustakaan Anda. Nantinya akan tampil di cetakan struk peminjaman atau pengembalian ataupun denda, kemudian di laporan. Misalkan perpustakaan Anda namanya perpustakaan IKIP Kota XZZ, misalkan alamatnya misalkan Jalan Gunung ASDF 0987, misalkan. Ini hanya contoh saja, misalkan nomor teleponnya 021110, misal ini. Simpan. Ini untuk mengatur header ketika terjadi transaksi peminjaman atau pengembalian, nanti dicetak nota, maka header ini akan tampil 3 baris di atas laporan atau di atas peminjaman pengembalian di struk nota. Kemudian ukuran font stroke ini nanti Anda coba-coba untuk mencetak ukurannya yang pas yang mana, diubah di sini. Yang paling pas apakah ukuran huruf 6 poin atau 7 poin atau 8 poin, silakan dicoba-coba. Kemudian durasi pinjam mahasiswa digunakan untuk mengatur mahasiswa tersebut dalam meminjam buku maksimal berapa lama. Misalkan 7 hari, ya di sini setting 7 hari. Kalau 14 hari ya setting 14 hari. Kemudian durasi pinjam dosen dan durasi pinjam staf bisa diatur. Dan jika terlambat mengembalikan dari waktu yang telah ditentukan ini, maka diberikan denda keterlambatan per buku per hari. Berapa bisa Anda ketik di sini. Kemudian ada pendataan buku digunakan untuk mendata buku.
untuk menginputkan datanya, di sini kita masuk ke menu buku, kemudian klik tambah, kemudian kita ketikkan data sesuai yang kita butuhkan. Ini saya contohkan, di sebelah saya ada buku pengantar akuntansi. Misalkan kita berikan kode pengarangnya penerbitnya Salemba 4. Kita sudah menginputkan data buku ini. Kita bisa mencetak label barcode, kita cetak, kita tempelkan di buku. Kita bisa juga mencetak katalog judul seperti ini. Katalog judul ini nanti kita taruh di bukunya. Katalog pengarang. Kemudian label buku ini untuk ditempel di punggung, di bagian jilitan pinggir itu. Label barcode digunakan untuk membuat label barcode biar untuk peminjaman dan pengembalian bisa di scan. Kemudian mahasiswa digunakan untuk mendata mahasiswa yang menjadi anggota perpustakaan. Untuk menginputnya klik tambah, misalkan NPM-nya atau NIM-nya.
Ini misal saja loh ya. Namanya misalkan begini cara menginputkan data anggota mahasiswa. Bisa dicetak, bisa cari fotonya. Untuk identitas ininya bisa diubah di sini, untuk logonya pun bisa diubah lewat sini. Nah, seperti ini. Begitu juga untuk data dosen dan staf bisa diinputkan seperti data mahasiswa. Sekarang kita masuk ke peminjaman. Ketika anggota meminjam koleksi pustaka atau buku, kita masuk ke sini, kita bisa men-scan kartu mahasiswanya atau bisa juga kartu perpustakaan sesuai yang kita data di data anggota. Kita bisa men-scan, kita bisa mengetik pakai keyboard, kita bisa melakukan pencarian di sini. Misalkan Juliana Dewi meminjam buku pengantar akuntansi, meminjam lagi buku manajemen hukum perdata. Dia maksimal 2 ya, sudah tidak bisa meminjam lagi, dibatasi. Klik simpan, kemudian bisa dicetak ke printer kecil. Maka data tersebut sudah masuk ke daftar pinjam ini. Tanggal pinjamnya ini harusnya kembali ini. Kalau misalkan sudah melewati waktu yang seharusnya dikembalikan, maka akan ada terlambat berapa hari, bisa terhitung total denda. Ketika pengembalian, dia diketik dulu nomor induknya di sini atau di-scan atau dicari di sini. Kemudian untuk memilih buku yang dikembalikan bisa dicari lewat sini. Bisa double klik ini, bisa diketikkan kode bukunya ini di sini atau di-scan di sini. Kemudian jika terlambat maka akan terhitung otomatis dendanya. Simpan, bisa dicetak. Daftar pinjamnya sudah tidak ada. Sudah masuk ke laporan juga. Juliana Dewi sudah pernah pinjam 1 kali. Demikian mengenai panduan software perpustakaan universitas dari indoaplikasi.com atau indo-aplikasi.com. Bisa digunakan untuk perpustakaan kampus kecil yang tidak punya tim programmer sendiri dalam membuat software, bisa juga untuk fakultas, sekolah tinggi, dan lain sebagainya.
Demikian panduan ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.